Tuhan dan EOT Pro Dilemma. Yuk kita bahas. Pernah nggak kita berpikir kenapa suatu hal disebut baik atau buruk, benar atau salah? Kenapa bersedekah itu baik dan membunuh itu jahat? Apa standarnya? Atau siapa yang membuat standar itu? Well, bagi kita yang punya iman, mungkin jawaban simpelnya adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan itu pasti baik, dan apa yang Tuhan larang itu pasti buruk. As simple as that. Tapi sebenarnya enggak sesederhana itu. Apakah suatu hal baik karena dewa katakan itu baik? Atau karena hal itu memang baik, makanya dewa mengatakan itu baik? Inilah EOT Pro Dilemma, sebuah pilihan sulit yang diajukan sejak era filsafat klasik. EOT Pro sendiri adalah seorang pemuka agama di Athena. Pertanyaan ini muncul dalam tulisan Plato yang menceritakan gurunya Socrates yang berbincang dengan EOT Pro beberapa minggu sebelum sidang Socrates dan eksekusi matinya. Dalam perbincangan itu, Socrates bertanya pertanyaan tadi, apakah suatu hal baik karena para dewa mengatakan itu baik? Atau karena hal itu memang baik pada dasarnya, makanya dewa mengatakan itu baik? Dilema ini pun dibawa ke masa kini dan ke dalam perbincangan teistik. Tak jarang juga ateis mempertanyakan hal ini. Formulanya menjadi A. Apakah suatu hal baik karena Tuhan katakan itu baik? Atau B. Karena hal itu memang baik, makanya Tuhan menyuruh kita melakukannya. Atau makanya Tuhan berkata itu baik. Suatu hal baik karena Tuhan katakan itu baik. Well, ini pilihan yang tampaknya rasional dan benar. Karena sebagai orang beriman yang kita tahu selama ini, kita melakukan yang baik karena itu diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya atau dalam kitab suci. Jadi tampaknya ini pilihan yang pas. Sesuatu baik karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu baik. Tapi pilihan ini memiliki konsekuensi fatal. Kalau suatu hal itu baik karena Tuhan yang katakan itu baik, dengan kata lain itu tergantung kata Tuhan, maka dia bisa sewenang-wenang mengatakan satu hal jadi baik atau jadi buruk. Ini menjadikan dia suka-suka, berubah-ubah dan tidak konsisten. Seperti sekarang membunuh itu salah, besok bisa aja Tuhan berkata membunuh sesama manusia itu baik sekali. Atau dulu berbakti kepada orang tua itu baik, sekarang Tuhan bisa berkata itu jahat dan kurang ajar. Karena semua hanya tergantung perkataan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengubah standar, ya yang dimana itu terserah dia. Karena moral dan kebenaran hanya sesuai perkataan dia. Ini pun menjadikan Tuhan dengan kuasanya menjadi si paling berubah-ubah, sewenang-wenang dan pelin-pelan. Jadi sebenarnya pilihan A tidak tepat. Apakah karena hal itu memang baik pada hakikatnya, makanya Tuhan menyuruh kita melakukannya, dan makanya Tuhan mengatakan itu baik? Well, ini pun bukan pilihan yang tepat. Karena jika ada sesuatu yang pada hakikatnya baik, itu berarti hal itu lebih tinggi dari Tuhan, dan lebih baik dan lebih benar daripada Tuhan. Kenapa? Karena sampai Tuhan pun harus berkata dan mengakui itu baik, dan tidak bisa berkata yang lain selain memang itu baik. Dan itu berarti hal itu adalah standar tertinggi, bahkan di atas Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan pun melihat standar itu. Maka kalau ini benar, bukan Tuhan yang harus menjadi Tuhan. Dia nggak layak. Tapi si kebaikan, si kebenaran yang menjadi standar tertinggi itulah yang harus menjadi Tuhan. Karena bahkan Tuhan pun harus mengikuti standar tertinggi itu. Kalau Tuhan bukan yang tertinggi dan masih harus ikut suatu standar yang lebih tinggi, maka dia bukan Tuhan. Tapi yang lebih tinggi dari Tuhan itulah yang harus jadi Tuhan. Jadi ternyata pilihan B pun tidak tepat. Standar moral dan kebenaran bukan tergantung perkataan Tuhan, seperti pilihan A, dan bukan juga pada dasarnya memang benar sehingga Tuhan mengatakan itu benar, seperti pilihan B. Kebenaran berasal dari Tuhan itu sendiri. Kebenaran adalah nature Tuhan. Karena itu adalah nature-nya, maka apapun yang keluar atau berasal darinya adalah baik dan benar adanya sama sekali. Jadi kalau Tuhan itu sendiri yang memang baik dan benar pada hakikatnya, pada nature-nya, maka Tuhan tidak bisa di satu waktu berkata sesuatu yang jahat menjadi baik, karena itu akan melanggar dirinya sendiri. Berdusta adalah jahat. Dusta nggak ada dalam diri Tuhan. Maka dia pun tidak bisa di satu waktu berkata
dusta adalah baik, dusta adalah benar. Karena itu akan melanggar hakikatnya sendiri, melanggar nature-nya sendiri. Jadi Tuhan tidak bisa sewenang-wenang menentukan baik dan jahat, benar dan salah sesuai dengan perkataannya, suka-suka dia. Gak bisa, karena itu harus selaras dengan naturnya. Ini pun langsung membantah pilihan A tadi. Nah, kebenaran keluar atau berasal dari Tuhan. Karena itu memanglah naturnya, hakikatnya. Itu ada di dalam diri Tuhan. Analoginya seperti air. Air kita tahu adalah H2O. Itu adalah natur air. Pada dasarnya itulah air. Air tidak mungkin memberikan atau mengeluarkan atau mengandung zat yang di luar naturnya. Seperti air gak mungkin mengandung karbon dioksida atau karbon monoksida atau apapun itu zat berbahaya, kecuali ada intervensi dan proses eksternal yang terjadi dan membuat air itu mengandung zat lain, dan itu namanya air itu sudah terkontaminasi. Kemudian apapun yang mengandung zat kimia lain, zat kimia berbahaya seperti CO2 tadi, karbon dioksida atau apapun itu sudah pasti bukan air, karena air pada naturnya ya sudah seperti itu, tidak mengandung zat berbahaya kecuali terkontaminasi dengan intervensi atau proses eksternal tadi yang sudah kita bahas. Nah, begitulah juga untuk mengerti Tuhan. Pada hakikatnya, pada naturnya, dia adalah benar, dia baik. Maka apa yang berasal dari dirinya pasti baik dan benar. Dan kalau mengandung sedikit saja yang bukan kebenaran, maka itu pasti bukan Tuhan. Dan kalaupun dari Tuhan, ini bisa kita garis bawahi, kalaupun dari Tuhan, seperti air tadi, itu berarti sudah terkontaminasi atau ada intervensi eksternal. Seperti menolong sesama itu baik, tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan uang atau korupsi, seperti korupsi bansos yang ditujukan untuk menolong anak-anak kurang mampu atau orang kurang mampu, maka pada dasarnya itu baik, tapi sudah terkontaminasi oleh kejahatan. Sudah ada intervensi eksternal yang menjadikan itu tidak lagi murni seperti naturnya. Sama seperti air tadi yang pada dasarnya mengandung apa yang sudah memang pada naturnya, pada hakikatnya, yang bisa saja mengandung zat lain seperti zat-zat berbahaya, tapi itu pasti karena ada kontaminasi, intervensi eksternal dan proses eksternal, bukan pada naturnya air mengandung zat berbahaya itu. Dan tetap saja pada dasarnya, awalnya, naturnya air itu sebagaimana adanya. Nah, begitulah kira-kira menganalogikan Tuhan. Kebaikan darinya bisa saja dijadikan hal buruk. Itu seperti air yang terkontaminasi zat lain. Tapi tetap pada dasarnya, awalnya, naturnya, Tuhan itu baik dan benar adanya. Karena itu, apapun yang keluar atau berasal dari dia pasti baik dan benar pada dasarnya. Jadi di sini kita mengerti, nggak ada sesuatu yang pada dasarnya sudah baik dan benar, sehingga Tuhan pun mengikuti hal itu dan memerintahkan kita melakukan itu. Tapi Tuhan itulah kebenaran itu sendiri, dan semua yang keluar berasal darinya itu baik dan benar. Dan jawaban ini pun membantah pilihan B tadi, yaitu suatu hal memang udah baik sehingga Tuhan melihatnya baik, lalu Tuhan mengikuti itu, menyuruh kita melakukan itu. Itu pilihan B, dan itu sudah terbantahkan. Hidup itu berasal dari Tuhan, itu pasti baik. Kematian juga dari Tuhan, itu pasti baik. Kasih, kejujuran, kerendahan hati, kemurahan, kesabaran, dan sebagainya, itu dari Tuhan. Semua itu baik karena pada dasarnya Tuhan baik dan benar. Seperti air, pada dasarnya, pada naturnya mustahil mengandung zat berbahaya. Karena itu langsung mutlak melanggar hakikat dan natur air itu. Demikianlah Tuhan mustahil memiliki hal jahat atau memunculkan hal jahat, karena itu langsung secara mutlak melanggar natur dan hakikat ilahinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jadi itu tentang Euthyphro Dilema. Sebenarnya ini bukan sebuah dilema, karena kalau dilema kita hanya punya dua pilihan yang membingungkan. Tapi seperti udah kita bahas, kita punya pilihan ketiga, dan itulah yang sebenarnya tentang Tuhan, tentang kebaikan dan kebenaran. Oke, Korapel terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke, dan seperti biasa, bye.